Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan memberkati dan saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom saudara. Tenanglah, duduk dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebab hari ini akan disampaikan firman kepada saudara sekalian dengan tema yang baru juga, misteri Elia naik ke surga. Di dalam kenaikan Elia ke surga itu misteri, saudara-saudara, dahsyat, ajaib, tidak terpikir oleh manusia bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi yang aku sampaikan kepada saudara adalah misteri karena pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segera kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan sampai ayat 5. Maksud saya ayat 5, 11 dan ayat yang ke-12. Ayat ini hanya menunjukkan topangan di tengah Elia naik ke surga. Baik saudara-saudara, saya bacakan demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat yang kelima, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, yaitu Elia dan Elisa. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat yang ke-13, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda telah dilihatnya, kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan digoyahkannya menjadi 2 goyahkan. Demikianlah pembacaan renungan firman Allah. Saudara, sebagai hamba Allah, perhatikanlah dengan hati nurani, tidak berlandaskan apapun di tengah hati nuranimu yang sedang menimba. Firman Tuhan sedang berbicara adalah rohmu lah yang naik. Itu sebabnya misteri ini dikupas untuk saudara mengerti tentang Al-Quran dalam kenaikan Elisa ke surga. Misteri ini, saudara-saudara, adalah sangat penting untuk kita ketahui, membangun dalam iman kita semua. Amin, saudara. Dalam hal yang dimaksud adalah supaya kita ini semua mengarah kepada misteri itu, mengimani dan percaya. Karena Elia bisa naik ke surga bukan kebetulan atau dorongan orang lain atau sesuatu hal yang dikerjakan oleh Elia. Satu hal misteri yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah karena Allah yang berkehendak. Tentulah apa yang dibuat atau dikerjakan oleh Allah dalam kehendaknya untuk menayangkan kepada kita sekalian, guna kita juga bisa berlaku seperti Elia di tengah kehidupan ini, tanpa memandang dunia di dalam segala keburukannya, dunia di dalam segala daya tariknya pun
Karena begitu pentingnya kita untuk naik ke surga. Amin, saudara. Shalom. Karena itu, saudara-saudara, ada yang paling penting dalam kehidupan ini untuk memenuhi panggilan kita, persekutuan kita dengan Allah di tengah kehidupan ini, yaitu firman-Nya yang berkata adalah 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Maksud saya akan bacakan begini, saudara-saudara, untuk juga disampaikan kepada saudara-saudara. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Hari ini saudara-saudara dipanggil supaya mengerti, bukan untuk berperkara dengan dunia, tapi berperkara dengan surga. Hal-hal apa yang Tuhan akan kerjakan di dalammu, dalam panggilan itu, itulah yang akan kita lakukan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, supaya kita hidup di tengah panggilan itu berkenan kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Elia orangnya. Elia hanya saya beritahu kepada saudara-saudara, ketika aku tahu di antaranya adalah dia pemberani. Kalau untuk Tuhan dia berani. Shalom, saudara-saudara. Itulah panggilan Allah kepada Elia. Lain memang panggilannya kepada Abraham. Abraham adalah pemberani juga, rela meninggalkan kota, tempat kediamannya, harta dan sanak saudaranya, yang kita akan contek. Dengan kata lain, kita akan teladani. Amin, saudara-saudara. Sebab hal ini saya beritahukan kepada saudara-saudara, misteri adalah kalau Allah melihat saudara-saudara di dalam pemberani, di dalam ketekunan dan kesungguhan untuk Tuhan, berkatnya secara khusus tanpa kaitan dengan yang lain akan dicurahkan bagi. Mari berikan tepuk tangan. Sebab itu, ketika Allah berkehendak, firman ini akan kusampaikan kepada saudara-saudara. Maksudnya ialah, marilah kita berlaku seperti firman Tuhan yang menyatakan, dan Injil menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita dipanggil. Sebab luar biasa kalau saudara akan membaca dan merenungkan kelak bagaimana Elia melayani di tengah panggilan itu, ialah dia berani bertanding dengan dunia asmara atau dengan dunia sandiwara, dan termasuk dengan dunia agama-agama. Dia menentang itu. Satu peristiwa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah ketika dia berkata, kamu nabi-nabi palsu. Kita buktikan tentang Allahmu yang benar atau tentang Allahmu yang benar. Mari kita buat persembahan. Kamu memanggil Allahmu, aku memanggil Allahmu. Satu pertandingan. Dan aku akan beritahu kepada saudara-saudara, dari definisi apa yang dikerjakan oleh Elia ini adalah menyatakan dengan iman, membuktikan dan memperkarakan kepada dunia bahwa sesungguhnya Allah yang ada pada dia adalah Allah yang benar. Berikan tepuk tangan dulu. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Manusia yang bisa naik ke surga itu yang sedang diajarkan kepada kita sekalian. Dan serta di dalamnya, saudara jangan jalan sendiri. Dengan kata lain, saudara jangan makan sendiri. Amin. Perhatikan baik-baik. Shalom. Shalom. Aku
bersyukur dengan kedatangan jiwa-jiwa yang banyak dan jiwa-jiwa yang baru. Mari kita semua, jiwa baru dengan jiwa lama, mari melayani Tuhan yang lebih sungguh lagi. Sebab hal rahasia juga misteri yang aku sampaikan kepada saudara-saudara. Roh Allah sedang beracara dalam baiknya. Dia tahu, dia mengerti hatimu. Dan supaya di tengah kita saat menghadap dia, shalom, shalom, maka dia pun mengambil syuting dan videonya adalah kesungguhan dengan Bapa. Ada kaitannya dengan surga. Katakan amin, saudara. Sebab orang-orang yang naik ke surga, yang terangkat ke surga, yang dibawa ke surga dan diizinkan masuk ke surga adalah orang-orang pilihan. Tidak sembarangan. Dan sudah pasti di dalam dirinya sudah dihapus sandiwara, munafik dan kekerdilan maksud saya, dan termasuk dengan kedebilan. Amin, sudah. Amin. Shalom. Maka aku pun sebagai ketua dan dipanggil serta di dalam, aku banyak manut melihat semua segala perkara, dan kalau sudah menghadap dia, aku sujud dan sembah. Tidak banyak cengcok dan tidak banyak cara seperti cara banyaknya yang dilakukan oleh orang-orang India. Biar apa sih? Biar tidak, melainkan ialah aku hanya berkata haleluya, haleluya, supaya aku bisa banyak dengar dengan apa yang dia maksud. Aku menghormati waktunya juga. Shalom, saudara. Nah, saudara tahu, kalau datang dan kita berhadapan dengan gubernur, dengar baik saudara-saudara, masih tingkat 1 gubernur itu, tapi saudara masih mengangkat handphone. Apa ya, saudara berlegak-legok. Apa kata gubernur? Ini orang pikir kawan ini yang banyak. Gubernur, dengar baik-baik saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang maha besar, amin. Amin, saudara-saudara. Supaya mari perhatikan firman Allah di tengah semua kehidupan kita. Misteri Kristus yang berkata pada pertama ini adalah dia turun naik dari surga. Berbicara tentang surga ini, saudara-saudara, Yesus pun membuktikan supaya oleh Kristus Yesus anaknya yang tunggal yang sedang diutus ke dalam dunia, banyak orang akan percaya dan menyerahkan dirinya kepadanya, sebab dia adalah Yesus Kristus, Allah itu sendiri yang bekerja di dalam dia, yang membuat keadaannya yang bisa kita teladani adalah dia turun naik. Alkitab berkata begini, Yohanes 3 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kalau kita tahu saudara-saudara, Yesus yang turun naik ke surga, semuanya itu harus saya beritahu kepada kita sekalian adalah mengurusi bahwa surga itu ada, dan mengurusi bahwa surga itu semestinya dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Itu sebabnya gereja yang memenuhi Roh Kristus sibuk selalu untuk mencari jiwa, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan yang lain. Bagaimana supaya surga terisi? Saudara bisa bayangkan, Kristus yang tersalib adalah untuk menebus dosa manusia agar layak di surga. Amin, saudara. Jadi dia turun naik, saudara-saudara. Makanya Injil Kristus ini akan diberitakan terus sampai di ujung bumi, merupakan bahagian yang kita harus kerjakan. Karena kita hari ini menyadari di tengah kehidupan ini bahwa kita bukan hidup sendiri, melainkan Kristus sudah ada di dalam kita. Dari awal kita sudah berkata Roh Allah ada pada kita. Dan ketika juga Rasul Paulus memberikan satu pengajaran yang berkata
Berikan tepuk tangan. Karena itu firman sedang dibacakan tadi adalah kuasai diri. Amin, saudara-saudara. Betapa luar biasanya gereja ini, saudara-saudara. Kalau kita semua sudah mengadopsi, menanam firman, dan mengerti tentang pimpinan roh, dan sudah dipimpin oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, bahwa beberapa kali saya sudah berkata kepada saudara-saudara, gereja GBI Harmoni akan bisa menjadi contoh dan teladan bagi gereja-gereja yang lain. Berikan tepuk tangan supaya tiadalah sia-sia karya Roh Kudus yang menciptakan dan bekerja di dalam hamba-Nya untuk membangun gereja, menggembalakan jemaatnya, dan menyatakan semua kemisterian Kristus akhir-akhir ini di tengah dunia untuk membangun kerajaan Allah di bumi sampai ke surga. Maka misteri yang pertama ini, saudara-saudara, bahwa dikatakan di sini Kristus Yesus naik turun adalah menjadi berita tersohor sampai ke ujung dunia atau ke ujung bumi, bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, tidak ada yang lain. Untuk digenapkan firman itu yang berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Dan sangat indah di masa dan situasi COVID ini, saudara-saudara, ikut juga untuk mengobarkan, menguasai diri, bagaimana kita juga untuk bisa berkata-kata kepada yang lain, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, tidak ada yang lain. Amin, saudara. Yang kedua, segera saya akan jemput saudara-saudara. Misteri kedua, malaikat juga berkata tentang terangkat naik ke surga. Kalau saudara-saudara berhenti lihat malaikat naik, kalau saudara-saudara juga bingung, tidak masuk di tengah pengajaran-pengajaran dalam ini yang dalam, dengan baik saudara-saudara, malaikat pasti hadir. Yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, betapa misterinya kerajaan Kristus, pekerjaan Allah, gerejanya Tuhan, untuk membuat semua teriringlah domba-domba itu masuk di tengah kerajaan Allah yang sudah ada. Dan saya akan bongkar rahasia saudara-saudara setelah saya baca firman ini berkata begini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, ini malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengar, saya harus beri judul ini saudara-saudara, pelayanan malaikat, untuk menjadi bahagian pelayanan saudara-saudara. Amin, saudara. Malaikat ditugaskan untuk program solving. Sebab peristiwa yang dasar pada waktu itu adalah Yesus naik terangkat ke surga. Murid-murid lebih daripada 120 orang menyaksikan. Dan di dalam misteri itu, saudara-saudara, mereka bingung dan tertegun. Barangkali seperti orang toba. Song Amin. Shalom saudara. Shalom. Malaikat datang untuk membuat orang-orang yang tertegun bukan berdiam diri lalu menyenangkan dan membuat kepribadian seperti selebriti di tengah-tengah kehidupan ini. Aktingnya yang dibangun bukan misteri Allah yang sedang dikembangkan. Shalom saudara. Hari ini pelayanan malaikat sudah waktunya bagi saudara-saudara. Apakah yang dimaksud dengan pelayanan malaikat? Kita ini saudara-saudara, tidak lagi ada kekuatan kuasa antara
daging dengan jiwa. Dengar Pak, malaikat itu tidak memiliki tubuh, malaikat juga tidak memiliki jiwa. Dia hanya memiliki roh pelayan. Dan ini yang Tuhan tuntut kepada saudara-saudara ketika ada firman Tuhan itu berkata, sekarang kuasailah dirimu. Amin saudara-saudara. Tenanglah. Banyak kali saudara-saudara hari ini dinyatakan kepada kita terlalu banyak ego dengan COVID. Dan mengurung diri dengan karena COVID. Semalam saya sudah istirahat dan mau bekerja di depan untuk membakar sampah. Tiba-tiba mobil dari tingkat 1 saya lihat itu protes, berhenti, Bapak Pendeta, tapi dijunjung seperti bantal besar. Ya, ada Bapak, kami menyerahkan ini masker supaya bisa Bapak bagi-bagi di gereja. Itunya tujuan kami datang. Diturunkanlah masker ini, saudara-saudara. Kepeduliannya bagaimana supaya jemaat barangkali atau jiwa-jiwa terhindar daripada masker itu. Yang saya harus beritahu hikmatnya yang ada di dalam adalah dunia dan pemerintah boleh saja untuk melayani saudara-saudara terhindar dari COVID. Tapi hal rohani yang paling misteri saya harus kubarkan kepada saudara-saudara dalam meyakinkan saudara adalah roh Tuhan. Jauh lebih besar dan berkuasa untuk membuat saudara terhindar dari apapun yang disebut dengan COVID. Mari kita tepuk tangan. Sebab hari ini dikatakan kepada saudara-saudara mengenai hal ini, malaikat juga termasuk turun naik. Dan saya katakan kepada saudara-saudara, malaikat juga adalah pegawai suruhan daripada Allah untuk memecahkan masalah, problem solving. Sehingga dikatakanlah kepada mereka yang bingung dan yang merasa-rasa rada-rada sampai disindikahkan bagaimana dan bagaimana, tidak ada motivasi, tidak ada misi, tidak ada hati yang berkata berbicara juga lah kepadaku, tidak ada. Pada waktu itu mereka hanya tertegun. Problem solving yang datang dari malaikat berbicara kepada mereka. Kalau kamu sudah melihat Yesus yang naik terangkat ke surga adalah seperti itu juga dengan jemputan itu pun saudara ikut terjemput. Amin saudara-saudara. Kita juga tidak tahu kapan dijemput dan bagaimana caranya dijemput dan apa yang menjadi persiapan kita untuk bisa dijemput dengan baik-baik. Hanya firman inilah yang berlaku untuk disampaikan kepada saudara-saudara supaya pengertian kita ini terangkat menjadi seperti malaikat, yaitu kuasa kedagingan kita tidak lagi pernah menghambat kita untuk masuk di dalam jemputan itu. Katakan amin. Dan tidak ada keraguan yang berkata jangan-jangan, jangan-jangan. Amin saudara-saudara. Sebab roh yang ada pada saudara adalah diikuti dengan kuasa roh Allah untuk menjadikan kita sebenarnya bisa menjadi pelayan seperti malaikat. Hampir tidak memikirkan lagi soal daging, hampir tidak lagi untuk memikirkan soal bagaimana sebenarnya apa yang ada di dalam kekuatan tantangan atau lawan. Karena malaikat itu percaya Allah ada bersamanya. Amin. Saudara bisa hebat dan dahsyat kalau kita yakin adalah Allah bersama kita.
Itu percaya. Kedagingan akan membuat dan mendidik kita saudara-saudara adalah tak pernah terhalang untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Maksudnya, iya, ibadah dengan baik-baik saudara-saudara. Oleh karena kedagingan tidak akan mungkin terhenti. Kalau pelayananmu sudah misteri ini hanyalah karena supaya semua bahkan seisi dunia ini saudara-saudara supaya masuk dalam kerajaan surga. Mari berikan tepuk tangan. Misteri yang ketiga, saya bacakan begini saudara-saudara ayat firman ini. Kristus berjanji datang menjemput naik ke surga. Selanjutnya dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Saya hanya menunjukkan soal keberhasilan. Berhasillah Tuhan Yesus Kristus naik di atas langit, lalu disalibkan di sana saudara-saudara, dan turun mati. Dia bangkit kembali dengan baik-baik. Saya harus katakan itu tugas dalam perintah Allah kepada kita, supaya di tengah kematian sekalipun dia lakukan. Hasilnya saya harus beritahu kepada kita sekalian adalah supaya dia berhasil, karena di balik semua penderitaan ini ada kemuliaan yang begitu luar biasa, yaitu kemuliaan sukacitanya yang luar biasa dan kenikmatannya yang luar biasa. Saya senang kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Supaya di tengah penentuan tempat yang ada di surga, kita pun segera akan ke sana. Amin, saudara. Masih ada yang takut? Kenapa saya harus bertanya yang takut? Saya harus singkapkan juga satu rahasia adalah lebih enak di sana daripada kita cari makan dan kemegahannya hanya paling dikatakan, oh udah biasa itu Pak DLC itu siapa? Oh hebat lah, di sana ada hartanya, di sana ada hartanya, di sana ada hartanya, dan seringkali dia tidak makan karena mengurusi hartanya. Dan gak bisa tutup sekarang ini dia. Paling itu, shalom saudara. Kalau kita sudah memiliki dan naik dan bersama dengan Allah, sukacitanya lebih daripada itu, saudara-saudara. Dan saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Tempat itu adalah tempat yang terindah, termulia, terbaik, terbagus. Amin, saudara. Supaya saudara-saudara pun demi untuk masuk ke surga, siap untuk meninggalkan apalagi yang jahat, apalagi yang bertentangan, siap, apalagi yang menyangkut untuk kita diblokir masuk dalam kerajaan surga, siap singkirkan. Amin. Dan termasuk apalagi sesuatu yang menghambat di tengah-tengah. Oh, masih banyak yang menghambat saudara-saudara. Karena rezekinya tidak seperti yang dia pikirkan. Banyak saudara-saudara. Imbasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang sudah pelayanan malaikat dan percis seperti malaikat dan bersahabat dengan malaikat, apa saja pun adalah ditinggalkan lebih baik, karena bersama dengan Kristus jasmani, rohani kita diberkati di dalam jaringan segala kelimpahan. Berikan tepuk tangan. Ini saya sampaikan kepada saudara. Berikan tepuk tangan.
dikatakan kepada saudara-saudara dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 berkata begini tentang kedatangan, aku datang segera. Peganglah yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Barang siapa menang, ia akan menjadikan suatu di bait Allah suci, di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Demikianlah pentingnya ini saudara-saudara untuk dijabarkan kepada kita sekalian. Surga di bumi kita terima, dimeteraikan oleh kuasa Roh Allah. Sebenarnya adalah termasuk adalah memeteraikan nama-nama kita dan membuat kita menjadi nama Sokoguru. Amin saudara. Shalom. Mana Sokoguru? Saya harus beri saudara-saudara, mungkin sama dengan jabatan majelis gereja. Shalom saudara. Kesokoguruanmu, kepanatuaanmu, cobalah tetap di depan seperti malaikat yang membawa jemaat di tengah-tengah kehidupan ini. Karena mereka yang memang wajib untuk dihibur dan wajib juga untuk dilayani dan diberkati di dalam segala pelayanan kita sebagai Sokoguru baik Allah. Amin saudara. Supaya kita tahu di semua saudara-saudara, pelayanan biasa dengan pelayanan dari malaikat termasuk menjadi Sokoguru yang harus bisa berkata kepada setiap jemaat dengan kata haleluya saja. Jemaat sudah dibangkitkan dan mendapat berkat. Itulah Sokoguru baik Allah yang dijadikan oleh Allah sendiri dalam kehidupan. Kita akan melayani di sana. Kita pun akan menjadi seperti yang dimaksud di sana. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan ayat yang terakhir, inilah firman Tuhan. Akhirnya seperti inilah dari surga, bacaan dan uraian surga yang ada sedang dikerjakan oleh Kristus lagi turun naik dalam membangun sampai kemegahannya yang luar biasa itu. Karena tak seorang pun yang akan berkata giginya nggak ada, melainkan semua haleluya. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Banyak berkata haleluya daripada perkataan lupa. Oh, shalom saudara-saudara. Mari kita bangkit semua berdiri. Akhirnya inilah misteri surga itu yang akan kubacakan kepada saudara-saudara. Ibrani pasal 12 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-24 berkata, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Dengar baik-baik. Mengerikan itu sebenarnya adalah menyatakan misteri. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara tahu, seorang hamba Allah yang diurapi hebat dengan luar biasa, mungkin sama seperti Elia yang naik ke surga, dia pun gemetar melihat surga itu. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Tetapi kamu sudah datang ke bait Sion, ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Katakan amin. Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Katakan amin. Mau ketemu dengan malaikat Gabriel? Amin. Ketemu malaikat yang pernah mendatangi Yesus yang mau lahir dan malaikat-malaikat yang lain. Ini, renungkan ini firman, saudara-saudara. Bukan aku yang mengatakan, aku hanya membacakan kebenaran ini. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, ada di antara jemaat, mungkin
ribuan tahun yang lalu sudah ada terdaftar dan sudah ada di sorga. Dan saya rindu. Shalom saudara-saudara, mari kita rindukan bersama di sorga. Tentang Petrus mungkin, saudara-saudara, dengan segala keadaan, keperkasaan, kehebatan daripada iman, kita ketemu di sana. Dan kepada anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah itu sendiri, kita bertemu yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang menjadi sempurna. Pernah saudara berdoa, bagi seorang ibumu atau ayahmu, engkau imani dia sudah ada di sorga, engkau bisa bertemu di sana. Shalom saudara. Kata-kata apa lagi ketika kita bertemu dengan ayah dan ibu kita, dengan yang kita kasih di surga? Kata-kata apa yang saudara pikirkan untuk dikatakan di sana? Shalom. Saya akan sampaikan misteri dari depan ini. Tidak kata-kata manusia. Bukan. Tetapi hanya kata misteri. Haleluya. Semua mengandung pengertian. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan kepada Yesus. Yang penting yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara, mulai lelaki dirimu. Walaupun engkau tersatu, katakanlah haleluya. Amin. Jangan ada lagi yang berkata, oh punginam, entah siapapun itu saya tidak tahu, saudara-saudara. Dia pasti setan. Katakanlah haleluya. Amin saudara-saudara. Hari ini diajarkan misteri ini supaya saya telanjutkan saudara-saudara dan kepada Yesus. Kita bertemu dengan Yesus. Amin. Jadi bukan lagi sekedar dari nyanyianmu bertemu dengan Yesus, bukan lagi. Tetapi sudah apa kira-kira saudara-saudara? Haleluya. Lihat wajah saya saudara-saudara, bertemu dengan Yesus. Haleluya. Shalom. Dengarkan misteri ini. Sebab kata haleluya, Allah yang berbicara di dalam kita semua. Kita dikuasai, dikop menjadi anak-anak terang. Yang dimaksud adalah anak-anak kerajaan itu yang hanya berbicara satu kata, haleluya. Demikian saya sampaikan kepada saudara-saudara firman Allah ini. Kita akan menyanyikan pujian untuk membawa